Berjumpa lagi dengan saya, Arianda Ahmad, di Rada Jogja Podcast, dan juga pengamat bola tercinta kita, Bung Ananto, di podcast Main Bola Rada Jogja Podcast. Bung Ananto, apa kabar? Baik, Rian. Ya, akhirnya kita berjumpa lagi setelah lumayan lama ya, vakum. Hampir 1 bulan. Ya, karena liganya juga vakum. Ya. Dan kita belum membahas sepak bola karena entah kenapa tidak membahas sepak bola yang lain karena vakum dulu, istirahat. Ya, oke, jadi kali ini kita akan membahas kembalinya Liga 1. Ya. Nah, Liga 1 kembali, kita juga kembali. Jadi per hari ini itu berarti kemarin malam. Tadi kemarin malam itu ada 3 pertandingan ya, Pak? Ya, 4 kalau nggak salah. 4 ya. 4 pertandingan itu, ya. Bali lawan Persita Pak ya kalau nggak salah. Bali lawan Persita. Bali lawan Persita, dan tentu saja tim kecintaan kita PSS Sleman mengalami kekalahan Ya. 3-1. 1-3. 1-3 ya. Nah, jadi kita akan membahas mengenai kembalinya Liga 1. Nah, banyak sebenarnya kalau dari pihak-pihak sendiri mungkin memang seharusnya harus bergulir kembali lah ya. Ya. Tapi juga ada pihak-pihak yang menyayangkan bergulir kembali tapi dengan kasus yang Dengan format yang hampir sama dengan waktu corona COVID ya. Ya. Sistem bubble. Sistem bubble. Nah, menurut Pak Ananto sendiri gimana? Sistem bubble sendiri nih akhirnya Liga 1 bergulir terus dengan sistem bubble sampai akhir Desember nanti. Ya, kalau saya melihat ini win-win solution ya. Karena kalau nanti dipaksa untuk seperti sistem normal home and away sebelum kejadian di tragedi di Malang ya, ini cukup berat gitu kan. Dalam artian infrastruktur stadion ini kan juga belum semuanya memenuhi syarat seperti yang disyaratkan oleh kemarin itu. Ada beberapa rekomendasi terutama dari rekomendasi dari pemerintah untuk melengkapi atau memperbaiki semua infrastruktur stadion gitu kan. Dan juga perangkat keamanan, panpel dan sebagainya. Saya pikir tidak semua klub bisa secara cepat untuk merapikan itu. Nah, ini yang akhirnya kompetisi berhenti, tapi berhentinya kompetisi ini juga merugikan banyak pihak ya. Pertama dari klub jelas, yang kedua pemain, yang ketiga kepentingan timnas itu juga sedikit agak dirugikan juga gitu kan, karena kondisi pemain kalau lama tidak bermain secara kompetitif ini pasti akan menurunkan kemampuan mereka. Nah, bagi klub sendiri ini juga dilema dalam artian mereka harus merelakan pendapatan mereka dari sisi penonton. Ini kan hilang. Nah, tapi kalau misalnya tidak dilakukan seperti ini, kemungkinan besar juga pemerintah nggak berani memberikan rekomendasi terutama dari pihak kepolisian agar kompetisi digelar seperti semula. Nah, ini saya pikir keputusan kemarin itu kan win-win solution seperti yang kita bahas di podcast kita sebelumnya waktu kita membahas tentang kelanjutan liga. Kan kalaupun perubahan struktural PSSI, kepengurusan PSSI ini nggak bisa segera dilakukan, minimal dari PT Liga Indonesia baru ini ada perubahan, karena kan direktur utamanya ini kan menjadi tersangka kasus Kanjuruhan kemarin. Nah, ternyata beberapa minggu kemarin, kalau nggak salah 2 minggu atau 3 minggu kemarin kan PT LIB ini sudah melakukan RUPS ya, dengan menunjuk Ferry Paulus yang dulunya ini orang Persija, bosnya Persija, kemudian disepakati oleh mayoritas pemegang saham untuk menjadi direktur utama LIB. Nah, alhamdulillah kita apresiasi juga dengan PT LIB yang melakukan gerak cepat ya,
melakukan gerak cepat, bagaimana caranya agar kompetisi ini dimulai, digulirkan lagi, tapi tidak tidak memiliki efek-efek yang buruk gitu kan. Maksudnya hal-hal yang sulit dicapai dalam kesepakatan itu, dalam rekomendasi kemarin bisa tetap dipertimbangkan tanpa harus dilakukan. Sehingga formula sistem yang saat ini digelar seperti kemarin itu juga saya pikir menjadi solusi terbaik lah. Karena sekarang juga ya sulit ya kalau mau menggelar kompetisi normal seperti dulu gitu kan. Itu yang pertama. Terus yang berikutnya klub-klub ini juga kemarin saya lihat itu meskipun mereka terpaksa menerima format tersebut, tapi ya mereka juga ya apa boleh buat, karena ini menjadi pilihan terbaik kan, pilihan terbaik dari opsi-opsi terburuk lah. Itu pilihan terbaik gitu kan. Opsinya nggak ada yang bagus. Opsinya nggak ada yang bagus, tapi ini yang terbaik lah. Menurut saya ini yang terbaik dan kita ya memang nuansanya, atmosfernya ini agak sedikit berbeda. Karena sebelum peristiwa Kanjuruhan ini kan kita sudah melihat animo supporter, kemudian ada lagi aktivitas-aktivitas normal di sepak bola yang selama 2 tahun Covid ini hilang. Nah, ini aktivitas normal ini sudah mulai muncul dalam sepak bola Indonesia, dan terutama penonton lah ya. Penonton terutama, dan pemain pun juga merasa lebih menikmati atmosfer itu gitu. Nah, puncaknya kemarin itu kan sebenarnya waktu uji coba timnas melawan Curaçao ya. Curaçao ini kan itu gambaran sebenarnya kan, hasil dari Liga Indonesia yang berjalan normal itu ya seperti kemarin. Jadi memang tidak semua pemain timnas yang turun dalam uji coba itu bermain di Liga Indonesia, tapi mayoritas pemain-pemain itu bermain di Liga Indonesia gitu kan. Dan terlihat sekali kan beberapa pemain-pemain yang masuk kemarin, terlihat mereka lebih pede, lebih fight, dari sisi skills, stamina mereka juga lebih siap. Nah ini saya pikir itu hanya sebagai hasil kecil dari kompetisi yang berjalan normal gitu kan. Itu mungkin saya pikir itu gitu. Nah tapi kan istilahnya banyak juga kita ambil dari sisi inilah ya, pemberitaan di media sosial ya. Terutama terkait belum adanya lagi istilahnya kayak ini, banyak netizen yang menganggap kalau sebenarnya tragedi Kanjuruhan saat ini masih menggantung. Kok berani-beraninya pihak PSSI akhirnya dari LIB akhirnya menggulirkan lagi Liga 1. Iya, proses hukum kan ini nggak bisa berjalan cepat ya. Maksudnya ini kan prosesnya panjang gitu. Prosesnya panjang melalui pemeriksaan perusahaan, penetapan tersangka dan lain-lain, kemudian ada mungkin nanti berkas dari polisi selesai, kemudian dilimpahkan ke kejaksaan, dari kejaksaan kemudian dilimpahkan ke pengadilan. Ini kan prosesnya panjang. Kalau harus menunggu itu, nanti ya mungkin kompetisi baru bisa berjalan tahun depan gitu kan, atau 2 tahun lagi atau setahun lagi. Mungkin yang menjadi sorotan publik itu kan yang namanya menggantung ini kan dalam artian ada beberapa pihak yang masih belum puas terhadap hasil pemeriksaan atau investigasi yang dilakukan oleh baik itu TGIPF, dari pemerintah, dari kepolisian, ataupun dari pihak-pihak lain gitu, dari Komnas HAM. Mungkin ada beberapa pihak yang belum puas dengan hasil itu. Saya pikir wajar lah seperti itu. Cuma dalam artian sepak bola ini juga harus tetap bergulir gitu kan. Kalau ini nggak bergulir, kalau dihentikan, maksudnya dihentikan secara permanen, kerugiannya itu akan banyak sekali, akan besar sekali gitu kan. Ya, saya tidak menafikan saya tidak memandang remeh, kemudian mengabaikan keluarga korban ataupun
pihak-pihak yang menjadi korban waktu kerusuhan Kanjuruhan ya. Tapi saya pikir PSSI, PT LIB dan pemerintah sudah memikirkan itu semua, dan kemarin juga proses untuk mendapatkan izin pertandingan, izin keamanan ini juga nggak mudah. Karena saya dengar kemarin Jogja ini kan menjadi salah satu venue ya, tempat dijadikan salah satu. Ya, ada beberapa stadion yang dipakai kan, terutama di Mabuharjo dan yang satu lagi di Sultan Agung, Bantul gitu. Nah, kemarin tuh saya dapat info menjelang detik-detik pertandingan itu pun rekomendasi dari polisi belum turun gitu kan. Entah masih di mana dan sebagainya. Tapi akhirnya toh ini bisa berjalan, bisa bergulir. Kayak kasus kemarin, kayak pertandingan antara PSM dan Persikabo yang digelar di Stadion Sultan Agung itu kan, mereka sampai detik-detik terakhir itu mungkin hampir 1 jam atau 2 jam sebelum pertandingan mereka belum tahu kepastiannya itu. Dan beberapa tim ini juga berangkat ke venue-venue yang akan dijadikan tempat pertandingan kelanjutan Liga 1 ini juga mendadak semua ya. Jadi ada mayoritas tim itu datang H-1, H-1, H-2 sebelum kompetisi ini digelar kembali. Nah, tapi saya pikir ya itu normal, wajar gitu kan. Dan kita lihat juga semua tim juga menerima hal itu kan, karena memahami ini memang serba permakluman lah. Semuanya serba maklum dengan kondisi seperti ini. Jadi kita juga nggak bisa menuntut lebih dari apa yang dilakukan oleh PT LIB ini ya. Ya ini sudah luar biasa, dan kompetisi ini kan sudah hampir 2 bulan kan sudah bergulir kan. Kemudian alhamdulillah sekarang sudah mulai berjalan lagi, dan beberapa hal yang nanti mungkin akan terulang kejadian-kejadian seperti di Kanjuruhan ini berusaha untuk dihindari gitu kan. Jadi semua pertandingan nanti tanpa penonton itu. Nggak tahu sampai kapan, apakah sampai putaran pertama ini selesai, kemudian nanti putaran kedua digelar lagi gitu kan. Tapi yang jelas saya pikir nggak ada salahnya memang kompetisi sekarang digelar, dan sistem yang dipakai seperti itu. Dan mungkin ini ada apa ya namanya, ada hikmah dari pelaksanaan kompetisi di tengah COVID kemarin. Jadi ini kan situasinya hampir sama ya, situasinya hampir sama. Cuma kalau COVID kemarin kan memang karena masalah kesehatan ya, karena protokol kesehatan. Nah, kalau ini kan memang bukan masalah kesehatan, tapi menyangkut menyangkut perasaan, menyangkut empati, menyangkut macam-macam, menyangkut kedukaan. Itu yang hampir ya akhirnya kemudian diputuskan agar kompetisi ini dilanjutkan, tapi dengan format seperti saat COVID kemarin. Nah, ini pengalaman otoritas sepak bola Indonesia dalam menggelar kompetisi di tengah pandemi. Ini ada hikmahnya juga. Dari sekarang setelah digelar dengan sistem yang sama, baik tim maupun pengelola liga itu juga nggak kaget. Dalam artian mereka sudah pernah merasakan itu, dan bisa, yang paling penting mereka kan bisa mengukur seberapa kemungkinan besar pengeluaran yang akan mereka tanggung, kemudian bagaimana impactnya terhadap pemain, terhadap tim ini seperti apa gitu. Saya pikir ini ada baiknya juga. Kalau misalkan nanti dipaksakan dengan penonton, saya pikir publik sepak bola ini kan masih marah ya, masih marah dengan kejadian kemarin, masih marahnya ini terhadap beberapa pihak ya, terutama dari pihak kepolisian, dari pihak PSSI yang menjadi sasaran utama kemarahan dari publik sepak bola. Kalau memang itu mau digelar
seperti pertandingan-pertandingan normal sebelum ada kejadian Kanjuruhan, saya pikir riskan sekali. Bukan masalah apa namanya infrastruktur aja, tapi ini masalah apa namanya hati lah ya, maksudnya ya masih duka gitu. psikisnya penonton pun juga akan berbeda nanti dengan ini. Dan kalau misalnya nanti akan timbul sebuah gesekan-gesekan kecil di lapangan atau dalam stadion, ini juga buntutnya nanti pasti akan luar biasa. Jadi saya pikir dengan adanya format kemarin, ya saya pikir apa sih ya, ini sebuah hal yang positif lah. Ya pilihan terbaik diantara yang terburuk lah. Intinya gitu. Ya. Jadi seperti Bung Ananto bilang ya, memang ini pilihan yang terbaik dari yang terburuk lah. Ya, jadi gitu. Memang tidak bisa memuaskan semua pihak, tapi ini nggak bisa memuaskan semua pihak. Tapi memang ya sudah harus, kompetisi pun harus berjalan lah. Nah, melihat kompetisi yang akhirnya berjalan setelah libur yang 2 bulan, libur terpaksa itu kan ya. Ya. Nah, bagaimana Bung Ananto melihat kesiapan tim-tim sendiri? Ya, ini kan ibarat apa ya? Ini ibarat restart sebenarnya. Dan restartnya ini di tengah kompetisi yang sedang berjalan. Dan ini saya pikir dan saya lihat kemarin memang sangat berpengaruh pada kondisi pemain dan kondisi tim secara keseluruhan. Gitu. Karena sebelum kompetisi ini dihentikan, pemain-pemain ini sudah mencapai level peak performance gitu kan, sedang bergulir, sedang berjalan gitu kan. Nah, kemudian tahu-tahu di-cut kan, kemudian berhenti, di stop, akhirnya apa? Kondisi performa mereka langsung turun, langsung drop, mencapai titik terendah gitu kan. Nah, untuk mengangkat lagi, ini kan juga butuh waktu yang tidak sebentar. Dan kemarin saya lihat dari 4 pertandingan semuanya nggak maksimal, banyak sekali kesalahan-kesalahan elementer yang dilakukan oleh pemain dari semua tim yang bertanding kemarin. Dan mereka ada beberapa pemain, ada beberapa tim yang masih canggung ya, terutama dalam menampilkan permainan kemarin ya, seperti halnya kayak PSS Sleman gitu kan. Terlihat sekali PSS ini sangat canggung gitu kan, karena kita kan melihat secara detail tentang PSS ini dari awal sampai kompetisi ini kemarin dihentikan gitu kan, dan kemudian mulai lagi ya gaya permainan, kemudian irama permainan ini tidak bisa sama seperti yang sebelum kompetisi ini dihentikan gitu kan. Jadi terlihat sekali PSS kemarin itu mungkin PSS ini mewakili semua tim yang bertanding kemarin ya. Nah, mereka juga sangat canggung, mereka sudah sangat kagok lah. Mereka bagaimana ini harus bermain banyak kesalahan, kemudian banyak passingnya nggak akurat, kemudian mengembangkan permainan juga kelihatan sulit, dan bagaimana positioningnya antar pemain ini juga agak belum, malah nggak nyetel lah dengan gaya mereka sebelumnya ini. Dan ini berpengaruh sekali karena ini praktis 1 bulan ini kan istirahat. Ya memang klub-klub ini juga melakukan latihan rutin ya. Cuma latihannya ini kan intensitasnya itu nggak seperti saat pertandingan kompetisi sedang berjalan ini kan. Intensitasnya ini ya mereka diantara kebingungan antara kompetisi dijalankan kembali, kapan kompetisi dimulai, apakah benar-benar dihentikan. Mereka kan masih ragu-ragu gitu kan. Sehingga ini juga mempengaruhi treatment atau cara penanganan terhadap pemain, dan juga berpengaruh pada metode-metode pelatihan yang dibikin oleh tim pelatih gitu. Jadi akhirnya ya kayak kemarin beberapa tim, mayoritas malah semua tim lah, meskipun ada tim-tim yang kemarin bisa memenangkan pertandingan, tapi secara umum penampilan mereka sangat jauh dibandingkan saat mereka itu masih saat Liga 1 bergulir sebelum ada tragedi Kanjuruhan. Nah, ini yang terlihat sekali kemarin gitu. Nah, saya pikir
Tapi gini ya, saya pikir ini cuma sementara saja. Nanti setelah 2 atau 3 pertandingan, peak performa mereka itu akan menanjak lagi, naik lagi gitu kan. Nah, saya pikir itu normal lah, itu normal. Tapi kalau nanti sudah 2 atau 3 pertandingan, saya pikir akan kembali normal. Gitu. Jadi seperti penampilan tim sebelumnya. Gitu. Karena sebenarnya Liga 1 ini sendiri yang sistem bubble ini memang sampai akhir Desember. Ya. Nah, belum tahu nih kelanjutannya. Kelanjutannya seperti apa? Apakah nanti mungkin setelah Desember itu akan dilanjutkan dengan sistem bubble lagi atau mungkin istilahnya balik ke rumah masing-masing tapi tetap tempat penonton, itu juga belum tahu. Ya. Jadi memang istilahnya ya Liga 1 berjalan juga sebenarnya sudah cukup baik lah ya istilahnya. Iya, ya ini memang belum memenuhi syarat sepak bola secara real ya, secara real. Real kan ada pertandingan, ada penonton, ada semuanya. Tapi ya apapun itu ya kita maklum lah, kita harus menerima kondisi ini. Mungkin itu ya. Dengan bergulir Liga 1 lagi, kita berharap ya istilahnya sepak bola Indonesia lekas sembuh lah ya istilahnya. Kembali pulih lah. Kembali pulih lah ya. Dan juga dengan sekali lagi di sini kita tidak mengecilkan tragedi Kanjuruhan, tapi maksudnya semoga tragedi Kanjuruhan juga segera cepat selesai permasalahan kasusnya. Memang sudah orang tersangka ya sudah ditetapkan tersangka, dan memang jika memang ada tersangka baru ya semoga juga bisa diumumkan dan diselesaikan dengan baik lah. Jadi cukup Bung Ananto. Ya, terima kasih Bung Ananto. Jadi nanti kita akan kembali lagi ya. Kita akan ketemu lagi karena Liga 1 sudah bergulir. Tentunya kita akan membahas PSS lebih mendalam tentunya. Karena akhirnya Liga 1 sudah kembali, jadi otomatis kita akan membahas PSS kembali. Ya. Terutama preview Bung Ananto sendiri, yaitu akan membahas hasil-hasil pertandingan PSS Sleman, oke? Jadi tetap di Radha Jogja Podcast, jangan lupa subscribe Radha Jogja Podcast dan Radha Jogja Channel. Terima kasih Bung Ananto. Ya, sama-sama. Sampai berjumpa lagi. Salam olahraga.